Respon positif dari netizen Korea mencerminkan pengakuan akan potensi grup ini kan kata S-word, dan ini pun menimbulkan kontroversi teman-teman mengenai penghentian sementara aktivitas anggota Zodiac Davin. Annyeonghaseyo 여러분, Yusel Kim입니다. Welcome back to my YouTube channel. Yorobun, lagi nonton bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Kita akan membahas tentang Kim Ji-woong dari Zero Base One. Nah teman-teman, kalau kita berbicara mengenai Ji-woong, kemarin kan sempat ada kontroversi nih tentang ucapannya di akhir video, yang mana dia itu dituduhkan mengucapkan kata S-word, dan ini pun menimbulkan kontroversi teman-teman. Adapun kejadiannya itu terjadi pada tanggal 3 Februari. Waktu itu ada seorang penggemar yang membagikan bagaimana video call-nya bersama dengan Kim Ji-woong. Nah setelah dibagikan ya teman-teman, netizen pun fokus nih sama apa yang dikatakan oleh Kim Ji-woong di akhir video tersebut. Banyak yang menilai bahwa Kim Ji-woong mengucapkan kata-kata yang kasar, yaitu S-word. Dan Yorobun, gak butuh waktu yang lama nih, di hari yang sama juga Wake1 Entertainment merilis pernyataan yang sudah menyangkal tentang tuduhan tersebut, atau tuduhan mengenai Ji-woong yang mengucapkan kata kasar setelah melakukan video call bersama dengan penggemar. Dan langsung aja kita baca seperti apa statement dari Wake1. Setelah melakukan verifikasi dengan individu yang bersangkutan, telah dipastikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Kami juga telah melakukan konfirmasi dengan staf dan penerjemah kami yang hadir di lokasi kejadian. Wake1 juga mengatakan nih guys, bahwa mereka itu akan menggunakan berbagai metode, termasuk forensik media digital, untuk secara tegas menentukan kebenaran untuk konfirmasi yang tepat dan objektif, serta memastikan perlindungan artis. Oke, itu adalah tindakan yang akan diambil oleh Wake1 Entertainment ya guys, dan mereka juga sudah membantah tentang bagaimana tuduhan yang dilontarkan kepada artisnya. Di sisi lain, untuk penggemar yang diketahui melakukan video call fansign dengan Ji-woong pada kala itu sudah menanggapi bagaimana statement dari Wake1 Entertainment. Nah di sini dia sudah melampirkan surat. Ini bisa kita sebutkan surat lah ya, surat yang menyatakan pernyataannya teman-teman. Dan langsung aja kita baca seperti apa statement dari penggemar yang bersangkutan. Halo, saya juga menulis ini karena banyak yang menyerang karakter saya berdasarkan spekulasi yang tidak berdasar. Mengikuti postinganku mengenai panggilan penggemar, aku tidak mengerti mengapa agensi memutuskan untuk memposting pernyataan resmi mengenai mengambil tindakan hukum terhadap Saseng yang melakukan pelanggaran dan orang-orang yang menyebarkan rumor palsu. Aku itu bukan Saseng yang menyebarkan pelanggaran ataupun orang yang menghubungi seorang anggota yang menyebarkan rumor. Segera setelah pernyataan itu keluar, orang-orang tiba-tiba mulai menyerangku dengan mengatakan bahwa aku adalah orang-orang itu. Jadi aku pun pantas disumpah karena aku seorang Saseng, dan itu sama sekali tidak benar. Orang-orang bilang aku Saseng yang kejam, atau aku jelek, atau aku membicarakan drama G, jadi dia pun menyumpahiku. Ini sama sekali nggak bener. Saya hanya seorang penggemar yang sangat menyukai Kim Ji-woong. Saya menonton ulang rekaman itu berulang kali, sambil berpikir saya pasti salah dengar. Dan kemudian saya menonton beberapa kali lagi untuk memeriksa apakah saya membuatnya tidak nyaman, ataupun mengatakan sesuatu yang menyinggung. Tapi saya tidak tahu mengapa dia melakukannya, dan saya benar-benar patah hati. Saya juga membaca pernyataan resmi pagi ini yang menyangkal tuduhan tersebut berdasarkan kesaksian staf dan anggota itu sendiri. Acara prank call ini diadakan seminggu yang lalu, dan bagaimana Anda bisa merilis pernyataan resmi dengan mengandalkan ingatan mereka meskipun saya punya bukti video. Saya kesal dan sedih karena perusahaan menyebut orang seperti saya sebagai penyebar rumor, dan semuanya salah saya. Tolong berhenti menyebarkan rumor tentang aku yang menyatakan aku seorang Saseng, aku membicarakan drama G, atau aku terlihat jelek. Terima kasih telah membaca pernyataan yang panjang. Well teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari penggemar yang kemarin video call bersama dengan Kim Ji-woong. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang lagu debutnya To Us, yaitu Plot Twist yang terus melonjak naik. To Us merupakan boy group beranggotakan 6 orang member. Di antaranya adalah Dohun, Kyungmin, Youngjae, Shinyu, Hanjin, dan juga Jihoon. Mereka menandai boy group baru pertama Pledis Entertainment dalam 9 tahun sejak debutnya Seventeen pada tahun 2015 yang lalu. Grup tersebut resmi debut nih pada tanggal 22 Januari 2024 dengan album ini yang bertajuk Sparkling Blue. Judul tersebut cukup merepresentasikan seluruh lagu yang ada di dalamnya. Lagu-lagu ceria khas remaja, belum terlalu terjebak dalam dunia percintaan, dan masih menjalani hari-hari usia belasan dan debar-debar kejutan yang disajikan oleh kehidupan.
Adapun untuk single utama dari album ini bertajuk Plot Twist. Dan lagu ini kalau aku lihat ya makin banyak orang loh yang suka teman-teman. Dan hal itu terbukti dengan bagaimana prestasi yang membanggakan dari lagu tersebut. Bahkan ya guys, baru-baru ini untuk lagu tersebut itu terus melonjak naik dan juga masuk ke dalam top 50 chart Melon. Dan kesuksesan ini itu tidak hanya menciptakan kegembiraan di kalangan penggemar, tetapi juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa di kalangan netizen Korea. Plot Twist itu tidak hanya mendanai awal yang menjanjikan bagi 2US sebagai grup, tetapi juga menarik perhatian dengan musik yang energetik dan penampilan yang memikat. Respon positif dari netizen Korea mencerminkan pengakuan akan potensi grup ini dan antusiasmenya yang berkembang di sekitar debut mereka. Sebuah postingan yang menyoroti loncatan Plot Twist sebanyak 24 level dan kemudian menaiki peringkat 64 ramai dibicarakan di forum Insys. Tidak hanya itu nih guys, kini lagu tersebut juga terus menanjak dan juga menembus top 50 chart Melon, menjadikan pencapaian yang membanggakan bagi 2US. Tepat pada pukul 21.00 waktu Korea Selatan di tanggal 1 Februari, Plot Twist di chart domestik adalah sebagai berikut guys. Peringkat 6 di Box, kemudian 35 di Flow, terus 49 di Melon, dan 57 di Jennie. Dan coba kita lihat seperti apa respon dari netizen Korea usai melihat bagaimana kenaikan chart untuk lagu Plot Twist. Melompat 24 peringkat, itu sangat keren. Wah, lompatannya cepet banget ya. Aku juga nonton video challenge mereka dan lagunya emang bagus sih. Sehingga aku akhirnya menambahkannya ke playlistku. Wow, mereka naik setinggi itu menakjubkan. Aku sering loh melihat lagu mereka digunakan dalam BGM short akhir-akhir ini. Tentu saja peringkat mereka pasti bakal naik. Wow, debak, mereka tumbuh besar banget ya. Lagunya terlalu bagus. Masyarakat umum jelas terjebak pada mereka. Peringkat mereka itu meningkat dengan sangat baik. Wow, gila, tolong dong naik lagi. Well guys, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea menanggapi bagaimana prestasi dari Plot Twist. Dan gimana nih pendapat kalian tentang lagu yang satu ini? Apakah kalian juga suka banget? Nanti langsung aja ya guys komen di kolom komentar. Di sisi lain, 2US telah ditunjuk sebagai duta merek Shinsegae Duty Free. Dan proyek kolaborasi dari 2US dan juga brand tersebut bertajuk Play With Us. Nah, proyek ini bertujuan untuk menampilkan kegembiraan bertemu dunia baru melalui Shinsegae Duty Free. 2US nantinya akan merilis video musik baru sebagai bagian dari kolaborasi. Videonya akan dirilis pada tanggal 5 Februari. Dan video teasernya saat ini berada di sosial medianya Shinsegae Duty Free. Dan informasi terakhir datanya dari Zodiac. Jadi baru-baru ini salah satu membernya yang bernama Davin itu akan hiatus sementara dari aktivitas grup. Pada tanggal 2 Februari, agensi Zodiac yaitu OCJ Entertainment mengumumkan bahwa Davin akan hiatus sementara dari aktivitas grup dikarenakan alasan pribadi. Agensi juga mengatakan nih guys bahwa Davin memutuskan untuk beristirahat dari aktivitas grup selama kurang lebih 2 bulan. Informasi mengenai jadwal selanjutnya akan diumumkan di kemudian hari oleh agensi. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita bacakan seperti apa statement lengkap dari agensinya Zodiac. Halo, ini adalah OCJ Entertainment. Kami ingin memberitahu Anda mengenai penghentian sementara aktivitas anggota Zodiac, Davin. Kami ingin memberitahu Anda bahwa Davin itu tidak akan berpartisipasi dalam jadwal Zodiac yang dijadwalkan saat ini karena keadaan pribadi, dan telah memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitasnya. Setelah banyak berdiskusi dengan kami, Davin memutuskan untuk istirahat selama kurang lebih 2 bulan. Dan informasi mengenai jadwal selanjutnya akan diumumkan di kemudian hari. Kami ingin meminta maaf dikarenakan menimbulkan kekhawatiran bagi penggemar dengan berita yang tiba-tiba. Terima kasih. Well guys, jadi kesimpulannya adalah untuk Davin itu bakalan hiatus. Dan untuk alasan kenapa dia itu hiatus, itu nggak dijelaskan secara rinci oleh pihak agensi. But apapun itu, kita doakan yang terbaik saja ya buat Davin. Semoga bisa balik dengan cepat. Amin. Di sisi lainnya, dua member Zodiac itu telah mencuri perhatian nih guys usai menghadiri Seoul Fashion Week 2024. Pada Jumat tanggal 2 Februari, ada Zayan dan Hyunsoo Zodiac terlihat berada di acara Seoul Fashion Week 2024 yang bertajuk Fall Winter. Dalam acara tersebut nih, mereka tampil tampan dengan mengenakan hoodie bermotif. Dan kalau kita perhatikan ya, Zayan dan juga Hyunsoo itu memadukan hoodie tersebut dengan menggunakan celana panjang dan sepatu sneakers yang berwarna putih. Dan setelah melihat bagaimana penampilan mereka, banyak penggemar yang menjadi terpukau. Dan Yorobun, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen melihat bagaimana penampilan dari Zayan dan juga Hyunsoo. Ganteng banget, mana senyumnya manis lagi. Akhirnya lihat anak-anak Zodiac di acara fashion. Ganteng banget. Zayan dengan senyum khas Indonesianya, manis banget. Zayan kalau disatuin sama Hyunsoo visualnya gila banget, ganteng semua. Wajahnya Zayan lucu banget, sumpah. Stylenya kece, orangnya juga kece. Pertama kali lihatnya seneng banget. Akhirnya dapat undangan ke Seoul Fashion Week. Dan kalau kalian sendiri gimana kah komentarnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Solke pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.